Jumpa lagi jemaat GKI Sangkrah Solo. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Di renungan harian GKI Sangkrah pada hari ini tanggal 5 Mei 2025, kita akan ambil tema pertobatan Saulus. Ya, pertobatan Saulus menjadi Paulus, Bapak Ibu. Sebelumnya mari kita tunduk dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga hari ini, dan kami dapat berjumpa kembali di renungan GKI Sangkrah pada hari ini. Bapa, pimpinlah setiap kami, supaya kami dapat berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu dan belajar bersama-sama dan dapat menjalankannya dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa lagi di renungan harian GKI Sangkrah tanggal 5 Mei 2025 dengan tema pertobatan Saulus. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul yang pasal 9 ayat 19b sampai 31. Tapi Bapak Ibu sebelumnya harus baca Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 31, Bapak Ibu, supaya tahu, mengingatkan kembali kita bagaimana kisah tentang Paulus bertobat, ya. Tapi nanti saya akan jabarkan sedikit supaya mengingatkan kembali. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, oke, kita buka ayat yang ke pasal 9 ayat 19b. Judulnya Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Ya, 19b. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ya Bapak Ibu, kalau mau udah bertobat, kita tuh seringkali tidak disukai dengan lingkungan kita. Ya, oh dulunya kan kamu jahat, dulunya kamu kan begini begitu, kok sekarang jadi berubah? Ah masa sih? Ya mereka nggak percaya seringkali. Tapi di mana kita bisa konsisten, orang-orang akan menyadari. Saudara, kerabat kita pun juga akan menyadari bahwa kita itu bertobat tuh benar-benar serius. Swap, jadi switch dari yang jelek, yang jahat menjadi baik. Benar-benar drastis, ya. Pertobatan itu drastis,
Ya seperti janji-janji kita sudah bertobat yang kita tulis di gereja kemarin. Apakah kita sudah lakukan? Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, di mana kita sudah berjanji kepada Tuhan, kita sudah bernasar contohnya ya, kita harus lakukan. Apa yang sudah kita bicarakan kepada Tuhan, kita janjikan kepada Tuhan, kita harus lakukan. Kita harus penuhi. Itu namanya bertobat. Ya. Nah, kita mau bahas sedikit tentang pertobatan Saulus, tema kita ya pada hari ini. Siapa itu Saulus Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu bisa jelasin kepada saya ataupun Bapak Ibu remind kembali ya. Saulus dari Tarsus, siapa dia? Seorang Farisi, penganiaya pengikut Kristus ya. Dari yang jahat sekali dia bisa bertobat menjadi penginjil. Kenapa Bapak Ibu nggak bisa? Bisa, pasti bisa. Nah, pemburu pengikut Kristus untuk disiksa dan dipenjarakan bahkan menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Kisah pertobatannya saya kira Bapak Ibu juga sudah banyak dengar dari renungan-renungan yang lain. Kisah pertobatannya di saat perjalanannya ke Damsyik, di saat mau menangkap pengikut Yesus. Justru Tuhan Yesus hadir di saat perjalanannya menuju ke Damsyik. Tuhan Yesus ya keluar mewujudkan dari cahaya dari langit ya, itu di pasal 9 juga, di ayat yang pertama sampai 19, Bapak Ibu bisa baca. Cahaya dari langit menyilaukan Saulus saat menuju ke Damsyik. Dia tersungkur jatuh ke tanah, ya, seperti bersujud dan mendengarkan suara Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada Saulus saat itu, ya. Saat berbicara pada Paulus dan dia dibutakan karena ada sinar cahaya yang terang, lalu Saulus dibutakan. Dan Saulus sujud berdoa dan menerima firman Tuhan itu bahwa dia itu Tuhan. Nah, si Saulus kan tanya, siapakah engkau Tuhan? Nah, jadi dia sudah secara otomatis atau tidak langsung dia bicara, oh dia Tuhan. Ya. Lalu dia dibutakan, dia dibawa ke Damsyik, ya akhirnya. Lalu dia bersujud, buta, tidak makan, tidak minum. Nah, Tuhan menyuruh Ananias, hambanya, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada si Saulus ini. Ya, ternyata Saulus di ruangan tertutup dan dia berdoa sudah 3 hari 3 malam. Ananias pun kaget, loh dia cuma pembunuh, ini itu kan kok dia bisa bertobat sedemikian rupa. Ya, bertobat dengan totalitas 100% berubah. Ya, menyampaikan pesan Tuhan itu. Ya. Supaya apa? Saulus disembuhkan dan dipenuhi Roh Kudus. Dan Saulus pun saat itu juga mau dibaptis dan bisa melihat kembali. Itu awal pertobatan si Saulus. Ya Bapak Ibu, harus ingat bagaimana kita bertobat itu harus benar-benar 100%. Nggak bisa bertobat kok mondo-mondo. Kalau orang Jawa bilang, bertobat kok tobat kumat, ya tomat. Nah nggak bisa. Ya tapi namanya kita manusia, kita harus bertobat, kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Bisa menjadi minta pimpinan Tuhan supaya hidup kita itu selalu berjalan seturut dengan rencana Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Ya. Perubahan statusnya si Saulus ini dari penganiaya menjadi pemberita Injil. Ini 100%. Bapak Ibu, pertobatannya benar-benar full. Ya, nggak seperti kita. Kadang kita kan mondo-mondo. Perubahan arah hidup. Nah, ini penting tuh Bapak Ibu. Dari suka dosa, suka menjalankan dosa, seneng malah semangat kalau berbuat dosa, menjadi suka menginjil atau pemberita Injil, menyampaikan kabar, berita tentang Tuhan Yesus. Dia makin giat memberitakan Injil Tuhan dimanapun dia berada. Ya, dia pun bersaksi di depan orang banyak kisah pertobatannya. Bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan, bagaimana dia bertobat dan malah menjadi penginjil. Itu diceritakan. Nah Bapak Ibu kalau udah ketemu dengan Tuhan bagaimanapun itu, sampaikan ke teman-teman, sampaikan ke saudara-saudara kita supaya mereka juga bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka juga. Jadi jangan dipendem. Kalau kita kenal Tuhan tuh jangan diem aja. Ayo jadi penginjil, ayo sebarkan firman Tuhan ini. Ya. Jadi mengenalan Tuhan Yesus itu
yang diminta Tuhan di firman-Nya. Ya, dimanapun dia berada disampaikan tentang Tuhan Yesus. Ya kan Bapak Ibu. Bahkan berganti nama dari Saulus yang artinya diminta atau dimohon menjadi Paulus artinya kecil atau rendah hati. Ya, benar-benar tersungkur, ya, sujud menjadi orang yang rendah, yang kecil di mata orang. Tetapi dia ada perubahan yang total dari gelap menjadi terang, dari benci menjadi cinta Tuhan. Kita nggak bisa melawan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Ya kan Bapak Ibu? Seperti mari kita baca kitab Roma 7 ayat 18 sampai 25. Roma 7 ya, kita baca sama-sama ayat yang ke-18. 7 ayat 18 ya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, siapa yang akan melepaskan? Itu Paulus bilang ke jemaatnya di Roma. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ragu-ragu. Paulus menyatakan itu. Ya, kita nggak bisa lepas dari dosa, tapi cuma lewat Tuhan Yesus. Kita lewat firman-Nya yang kita pelajari, yang kita jalankan, itu bisa kita melawan ataupun jalan bersama Yesus. Melawan dosa dan berjalan bersama Yesus. Melainkan dengan pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan saja kita bisa. Tuhan berikan kita kesempatan untuk bertobat seperti Saulus. Dia bahkan bertobat seperti itu benar-benar 100%. Nah, kita bisa enggak untuk meninggalkan dosa-dosa itu? Minta Tuhan, pimpinan Tuhan. Ya, baca firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, di saat kita jatuh, di saat kita jauh dari Tuhan, pasti Tuhan ingatkan kita. Tinggal kita peka atau enggak. Nah, mari kita kembali doa, sujud sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk hidup kita. Ya. Tuhan berikan kita kesempatan bertobat, pasti Bapak Ibu. Bahkan dari pemburu, pembenci, pengikut Kristus justru bertobat menjadi pemberita Injil, ya, di seluruh dunia. Dan Bapak Ibu juga bisa. Seperti kita, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pernah pelihara anjing, ya. Ini saya beri contoh saja. Jadi saya dulu pernah pelihara anjing. Saya siapkan daging. Itu kesukaan dia, ya, kesukaan anjing saya siapkan. Di saat saya bilang no, ya, dia lihat ke mata saya, liatin saya terus, duduk sambil liatin, no, jangan dimakan, don't eat, ya, saya bilang jangan dimakan daging ini. Dia liatin saya, selama dia melihatin saya tanpa ada gangguan apapun, distraction ya bahasa Inggrisnya, gangguan apapun, dia nggak akan makan. Setelah saya bilang go makan, baru dia makan. Nah, ini ketaatan dan fokus pandangan kita itu kepada Tuhan. Fokus. Ingat Bapak Ibu, jangan kena distraction sedikit kita langsung lengah, jatuh dalam dosa kita makan. Anjing itu juga awalnya juga susah. Saya bilang no, dia masih tengok, akhirnya makan. Masih tidak fokus kita melihat, ya. Jadi dia malah melihat saya terus gitu. Tapi begitu dia distract, ada penggangguan, dia lihat dagingnya, dia makan. Nah, jadi ini contoh saja Bapak Ibu supaya kita tuh selalu hidup berpegang teguh pada firman Tuhan. Hidup pandanglah Tuhan. Buat hidupmu itu hidupnya Kristus, hidupnya Tuhan. Jadi bersih,
kita berusaha untuk jalan seturut dengan kehendak Tuhan dan rencananya. Hanya Yesus pengharapan kita. Yesus mengalahkan segala-galanya. Nggak mungkin ada yang bisa selain Dia. Ya, mari kita nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Lagu ini yang pernah membuat saya dan mengingatkan saya untuk selalu ingat pada Tuhan. Ya, Bapak Ibu ingat kan liriknya yang anak Allah. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Tapi lagu itu Bapak Ibu ingat, hidup itu jadi berarti sebab Dia hidup dalam hidup kita. Karena aku tahu Dia pegang hari esok. Nah, ada pengharapan kepada Tuhan. Itu yang membuat kita tidak menjalankan atau membenci dosa. Yang kita tidak menjalankan dosa dan kita malah membenci dosa. Kenapa? Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Nah, Bapak Ibu coba nanti renungkan lirik ini. Itu kalau saya sedang jauh dari Tuhan, saya akan saat teduh dan mendengarkan lagu ini. Tuhan itu sangat baik pada kita. Nah, kita juga sama-sama berharap hanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, untuk penutup, saya akan buka 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ya, 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. Ayat 24 sampai 25 ya Bapak Ibu. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, jadi kalau orang udah bertobat, ya kita benar-benar fokus pada Tuhan. Bukan yang ngawur-ngawur ya, doa tobat kumat ya, tapi harus fokus pada Tuhan. Pandangan kita hanya kepada Tuhan. Nah, satu ayat lagi, Roma 6 ayat 17. Roma 6 ayat 17. Sampai ke 18 ya. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, 2 ayat ini jadi pegangan kita. Jangan sampai kita lengah Bapak Ibu. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Kami dapat belajar bersama-sama untuk menguatkan hati dan pikiran kami, supaya kami fokus, supaya mata kami tertuju kepadamu, tidak ke dosa, tapi kami berjalan bersama Tuhan, melakukan dan menjalankan firman-Mu sesuai dengan rencana dan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus-Mu selalu menyertai setiap kami, supaya kami selalu melangkah dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, semoga renungan pada hari ini dapat menyegarkan setiap kita semua dan dapat menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bapak Ibu. Amin.